Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Jordan Nugraha dan selamat datang di Catatan Merah. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya bakal menceritakan salah satu hutan atau alas yang bisa dibilang paling angker yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Ya, Alas Roban. Alas Roban mungkin terdengar seperti sebuah kata-kata yang biasa bagi kebanyakan orang, tapi tidak bagi mereka warga Jawa Tengah. Daerah ini mempunyai kesan tersendiri bagi masyarakat Jawa Tengah. Alas Roban dikatakan menjadi salah satu tempat paling angker yang ada di Jawa Tengah. Apa yang kamu harapkan dari tempat-tempat paling angker yang ada di dunia ini? Ada di Alas Roban. Mulai dari cerita-cerita berdarah sampai dengan penampakan-penampakan makhluk halus yang mempunyai wujud yang tidak biasa. Alas Roban sendiri adalah nama dari sebuah hutan yang dibelah menjadi sebuah jalan yang menghubungkan kota-kota antar provinsi. Jalan tersebut sudah dibuat cukup lama, kira-kira jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Nah, bukan cuma hutan Alas Roban, tapi jalan ini juga mempunyai cerita-cerita yang tak kalah mengerikan, yang mungkin bisa membuat seseorang trauma ketika melewatinya. Oh ya, sebelum kita masuk ke cerita mistis tentang Alas Roban, saya mau mengingatkan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah, agar channel ini bisa berkembang lebih luas lagi. Oke teman-teman, selamat mendengarkan. Fakta yang pertama tentang Alas Roban, tempat ini dikenal sebagai tempat untuk pembuangan mayat. Buat kalian yang pernah mendengar nama Petrus alias penembak misterius itu, konon katanya mayat-mayat korban penembakan dari Petrus ini dibuang ke Alas Roban. Konon katanya ada saksi mata yang pernah melihat kejadian tersebut ketika Petrus membuang korban penembakannya ke Alas Roban, yang kemudian cerita itu terus berkembang menyebar secara luas menjadi cerita yang mengerikan. Yang paling ngeri, katanya setelah dibuang, mayat-mayat tersebut langsung hilang hanya dalam hitungan beberapa hari saja. Namun ada dugaan kalau mayat-mayat itu dibawa oleh hewan-hewan buas yang ada di Alas Roban. Dan katanya nih teman-teman, mayat-mayat yang dibuang ke Alas Roban sering sekali gentayangan mengganggu para pengendara yang melewati Alas Roban tersebut. Nah, untuk fakta yang kedua, konon katanya Jalan Alas Roban ini dibangun dengan darah. Jalan Alas Roban ini sudah ada sejak abad ke-18 dan dibangun oleh para pribumi. Untuk membangun jalan ini memang usahanya sangat-sangat luar biasa karena mereka harus membelah sebuah gunung untuk menjadi suatu jalan. Dan jalan ini dibangun oleh para pelaku kerja paksa. Dalam artian seperti ini. Orang-orang pribumi dengan jumlah yang sangat banyak mencapai ribuan orang dipaksa untuk melakukan pekerjaan ini teman-teman. Alhasil banyak sekali dari mereka yang meregang nyawa pada saat bekerja karena kelelahan dan juga mendapat perlakuan buruk dari pihak Belanda. Dan ironinya, mayat-mayat dari para pekerja yang meninggal ini dibuang begitu saja di tepi-tepi jalan. Makanya nih teman-teman, di tempat ini sering sekali muncul suara-suara mengerikan dan juga penampakan-penampakan yang sangat ngeri. Melewati Alas Roban tak hanya membutuhkan kendaraan yang layak untuk digunakan, tapi kalian juga harus membutuhkan mental yang sangat kuat. Soal kendaraan yang harus dan sangat-sangat harus layak digunakan, karena di Alas Roban ini jalanannya cukup ngeri teman-teman. Jalanannya berkelok dan di beberapa titik terdapat tanjakan-tanjakan dan juga turunan yang sangat-sangat curam. Kalau soal mental, hal ini jelas-jelas sangat dibutuhkan karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan kita alami ketika kita melewati jalanan di Alas Roban ini. Entah itu mendengar suara ataupun
melihat penampakan yang sangat mengerikan. Karena sudah menjadi hal yang sangat lazim ketika banyak orang yang diganggu ketika melewati jalanan ini. Entah oleh penampakan-penampakan makhluk gaib yang sering menumpang kepada mereka, atau mereka disesatkan menuju ke suatu tempat yang mereka tidak sadari sedikit pun. Di beberapa spot di Alas Roban ini memang sangat gelap, sehingga sering terjadi kejadian-kejadian gaib di spot jalan-jalan tersebut. Dari cerita-cerita masyarakat, katanya jalan Alas Roban ini sering terjadi kecelakaan. Jika dihitung, mungkin sudah mencapai ratusan kasus kecelakaan yang terjadi di Alas Roban, dan mayoritas korbannya meninggal dunia. Untuk alasan kecelakaannya sendiri, masyarakat yang berada di dekat dengan jalan Alas Roban ini mengatakan bahwa mungkin mereka terjadi salah fokus ketika berada di jalan, atau mungkin mereka juga mengalami hal-hal gaib yang tidak terduga. Tak hanya itu, jalan di Alas Roban ini juga bisa dibilang sangat-sangat licin dan tikungannya juga sangat-sangat curam. Rata-rata kendaraan yang melintasi jalan Alas Roban ini juga menggunakan kecepatan yang sangat-sangat tinggi, sehingga resiko kecelakaan juga menjadi bertambah besar. Makanya, kalian harus berhati-hati ketika melewati jalan di Alas Roban ini. Karena memang selain gangguan dari makhluk-makhluk halus, faktor trek atau jalan juga mempengaruhi terjadinya kecelakaan di tempat ini. Nah, ini yang menarik menurut saya, teman-teman. Berdasarkan pengalaman dari mereka yang telah melewati jalanan ini, ada beberapa pantangan yang harus dihindari agar kalian bisa selamat dalam melewati jalan Alas Roban ini. Yang pertama, jangan pernah melewati jalan Alas Roban pada malam hari. Usahakan pagi atau siang ketika langit masih terang. Karena di area jalan Alas Roban ini memang jalannya masih cukup berkabut karena dia berada di tengah-tengah hutan atau pegunungan. Pantangan yang kedua, kalian harus selalu mengabaikan godaan-godaan yang ada di jalan tersebut. Jadi ketika kamu melihat sesuatu yang ganjil, usahakan untuk tidak memperdulikan hal tersebut. Karena bahaya kalau kamu terlalu mengindahkan hal ganjil tersebut. Karena hal tersebut bisa menyebabkan gagal fokus pada kalian yang bisa menyebabkan kecelakaan terjadi. Tak hanya itu, jika kalian sudah termakan rasa takut, kalian bakal mengalami hal-hal menakutkan berikutnya. Dan hal menakutkan itu akan datang secara beruntun. Nah, ada satu kisah dari salah satu keluarga yang pernah melintasi Alas Roban ini, teman-teman. Kisah ini bukan kisah baru. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2001 sampai 2005. Di mana ada sebuah keluarga yang hendak mudik menuju Jakarta melalui jalur Alas Roban dari jalur Secang, Jawa Tengah pada sore hari melalui jalur Pantura. Perjalanan pun awalnya sangat mulus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Canda dan juga tawa terjadi di dalam mobil hingga ibu dan juga kedua adik Hendra tertidur pada malam hari. Ketika memasuki wilayah Alas Roban, mereka tidak menemukan satupun kendaraan yang melintas ataupun berpapasan dengan mereka. Padahal rute Alas Roban ini merupakan salah satu rute yang paling sering digunakan bagi kendaraan antar provinsi. Dan tiba-tiba mobil keluarga tersebut menabrak sesuatu yang sangat-sangat keras. Hendra dan sang ayah pun memutuskan untuk turun dari mobil untuk melihat apa yang mereka tabrak di depan mobil mereka. Anehnya, mobil tersebut tidak lecet sama sekali, seakan-akan mereka tidak menabrak apapun di jalan tersebut. Dan mereka pun memutuskan untuk turun dari mobil dan berjalan ke sebuah warung pecel lele dengan maksud untuk menghilangkan rasa tegang yang mereka alami. Tapi saat hendak turun, Hendra tak sengaja menginjak sebuah pasak penunjuk kilometer yang dengan jelas tertulis angka 15. Dan setelah mereka selesai makan, Hendra pun gak sengaja menyenggol pasak kilometer tersebut untuk yang kedua kalinya. Memang pada saat itu, pasak penunjuk kilometer itu berada sangat dekat dengan mobil yang diparkir. Singkat cerita, perjalanan menuju ke Jakarta pun berjalan dengan lancar. Namun setelah beberapa hari berada di Jakarta, keluarga ini pun berniat untuk kembali ke kampung halaman mereka. Karena trauma dengan kejadian yang mereka alami ketika berangkat, mereka pun memutuskan untuk melakukan perjalanan pada pagi hari. Ketika memasuki di area Alas Roban, ayah Hendra pun memarkirkan mobil tepat di pinggir jalan.
karena adik Hendra ingin membuang air kecil. Hendra dan juga sang ibu mengatakan bahwa mereka ketagihan dengan rasa pecel lele yang mereka makan ketika perjalanan menuju ke Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk kembali makan di pecel lele tersebut. Namun, keluarga ini dibuat terkejut ketika melihat pasak kilometer 15 tertempel rapi di pinggir jalan yang berada di ujung jurang. Jurang itu sangat-sangat dalam. Padahal pada saat malam itu, di tempat itu terdapat sebuah warung pecel lele yang rasanya menurut mereka sangat-sangat enak. Berarti bisa disimpulkan teman-teman bahwa warung pecel lele yang disinggahi oleh keluarga Hendra tersebut adalah sebuah warung pecel lele gaib yang melayang di atas sebuah jurang. Nah, ceritanya selesai di situ teman-teman. Percaya atau tidak, itu merupakan pendapat dari pribadi kalian masing-masing. Yang pasti, cerita legenda akan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan akan terus memunculkan pertanyaan, apakah hal tersebut benar-benar terjadi atau tidak. Oke, sekian saja video catatan merah di episode kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like yang ada di bawah. Dan komen di kolom komentar jika kalian memiliki cerita-cerita gaib atau cerita-cerita mistis dari suatu tempat yang berada di daerah kalian. Oke teman-teman, sampai jumpa di catatan merah selanjutnya. See you the next story. Bye.